Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramadan Putra Satria, Eskepnes MKep, dosen tetap program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bamada Slawi dengan nomor induk dosen nasional 06 26 04 8902. Di sini saya akan mengikuti kegiatan seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Mendikti-Saintek gelombang 1 tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik memiliki beban SKS sejumlah 3 SKS yang diampu pada semester genap setiap semesternya. Adapun deskripsi mata kuliah yang ada di keperawatan gerontik, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Adapun CPL pembelajaran dari mata kuliah keperawatan gerontik adalah CPL 2, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Dan CPL yang ketiga, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Dan CPL yang terakhir adalah CPL 5, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu teknologi keperawatan yang meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Pertemuan mata kuliah keperawatan gerontik ini sebanyak 14 kali pertemuan dalam setiap semester, dan ditambah 2 kali pertemuan untuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Berikut, mari kita lihat tayangan video mata kuliah keperawatan gerontik yang saya sampaikan untuk mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kita harus tetap semangat, tetap sehat, walaupun kadang cuaca sekarang terasa dingin gitu ya kalau pagi ya. Nah, ini itu yang bisa menurunkan daya kesehatan kita ya. Nah, pertemuan pada pagi hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu ya. Pertemuan yang lalu yang kita membahas terkait tentang pengkajian pada lansia ya. Masih ingat pengkajian pada lansia? Masih ya, alhamdulillah ya. Jangan sampai kita akan langsung terjun mengkaji lansia tapi kita tidak paham apa yang harus kita kaji pada si lansia tersebut. Nah, pada pengkajian lansia ini ya, sesuai dengan susunan RPS ya, atau rencana pembelajaran semester pada pertemuan yang ke-6 ya, pada pertemuan ke-6 yang sudah disepakati oleh kita semua, yaitu pada saat awal pertemuan, pada saat kita masuk dalam mata kuliah keperawatan gerontik gitu ya. Nah, saya pengen recall lagi nih ya, saya pengen recall kembali pertemuan yang lalu. Ya, apa sih yang kita kaji dari keperawatan gerontik? 1. Identitas, pinter. Riwayat penyakit kesehatan sekarang, apalagi? Riwayat penyakit keluarga. Nah, itu fokus pada identitas. Nah, kita pertemuan kali ini yaitu akan membahas tentang pengkajian status kognitif. Kenapa sih Pak lansia harus dikaji
status kognitifnya. Apakah kalian tahu harusnya bagaimana nih? Menurut kalian, pandangan kalian, kenapa kok lansia harus di di apa namanya dikaji status kognitifnya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Biar tahu ada penurunan kognitif atau tidak. Pintar sekali. Ya, perlu adanya atau perlu kita mengetahui bahwa apakah ada penurunan kognitif atau tidak pada si lansia tersebut. Karena apa? Ketika lansia berusia atau manusia berusia lebih dari 60 tahun, maka status kognitifnya juga akan menurun. Paling gampang, mungkin kalian pernah mendengar kata-kata demensia atau pikun. Ya, pikun itu adalah salah satu yang terjadi ketika pasien mengalami penurunan atau lansia mengalami penurunan dari status kognitif. Nah, makanya kita perlu nih yang namanya tes atau kita cek status kognitif dari si lansia tersebut. Nah, pengkajian status kognitif lansia kita bisa menggunakan yang namanya SPM-SQ atau kita sebut dengan Short Portable Mental Status Questionnaire. SPSMQ ini sudah baku. Kalian tidak boleh menggonta-ganti. Ya, ini sudah baku. SPSMQ ini terdiri dari 10 pertanyaan. Ya, 10 pertanyaan ini yang mulai dari pertanyaan adalah tanggal berapa hari ini, kemudian hari apa sekarang, kemudian apa nama tempat ini, kemudian berapa nomor telepon Anda. Bila mana tidak mempunyai nomor telepon, kita tanyakan alamat tempat tinggal. Kemudian berapa umur Anda, kapan Anda lahir, siapa presiden Indonesia sekarang, siapa presiden sebelumnya, kemudian siapa nama kecil ibu Anda, kemudian plus di pertanyaan yang terakhir terkait tentang hitung-hitungan. Hitung-hitungannya sangat gampang sekali. Sebagai contoh, 20 dikurangi 3, hasilnya berapa, kemudian hasilnya kemudian dikurangi 3 lagi, terus menurun. Begitu ya. Nah, ini yang namanya dengan pengkajian SPM-SQ. Nah, kita kumpas tuntas pertanyaan-pertanyaan pada SPSMQ sekarang yang kita akan kaji ini. Yang pertama, tanggal berapa ini? Pastikan bahwa pasien ataupun lansia tahu hari ini adalah hari ataupun tanggal berapa. Ya, sebagai contoh kita pelaksanaan pada pengkajian pada pasien ini pada pelaksanaan tanggal 13 April. Nah, harusnya pasien ataupun lansia tahu hari ini adalah tanggal 13 April. Ya, bila mana nanti pasien ataupun lansia betul menjawabnya, sebelah sini ada muncul tanda skor plus dan minus. Skor plus dan minus ini adalah tandanya bila mana jawabannya betul, berarti kita bisa centang pada poin plus. Tapi kalau jawabannya salah, berarti kita bisa centang pada poin minus. Paham ya? Nah, begitu. Kemudian hari apa sekarang? Tanyakan hari apa, kemudian tanggal berapa dan tahun berapa. Ya, kemudian nama tempat ini. Ya, sebagai contoh, selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Ramadan Putra Satria. Saya yang bertugas pada siang hari ini dan saya akan mengkaji Ibu terkait tentang status kognitif Ibu. Yang dimana saya ingin mengetahui status kognitif Ibu apakah mengalami penurunan atau tidak. Begitu. Yang pertama adalah saya mau bertanya Ibu, hari ini Ibu tahu nggak ini tanggal berapa? Berapa ya Mas? Gitu. Kalau sudah ada pertanyaan, mikir kayak gitu, berarti tandanya pasien sudah mengalami gangguan penurunan kognitif. Langsung aja, pira sih ya Mas? Mungkin tanggal, kalau sudah kata-kata mungkin berarti jawabannya pasti akan salah, gitu kan? Harusnya tanggal 14, ternyata jawabannya tanggal 13, berarti jawabannya salah. Kita centang di poin yang minus, gitu ya. Bu, Ibu tahu nggak hari ini hari apa? Minggu.
Salah ya. Minggu hari Minggu salah. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? 13. Tahunnya tahun berapa? 2025. 2025 ya, betul. Berarti tidak secara lengkap jawabannya benar, berarti juga tulisan di skornya kita centang di poin yang minus. Ibu tahu nggak tempat ini namanya apa? Desa apa wis bu? Ini di desa Kalisapu. Ah, pinter. Ibu di desa Kalisapu. Kemudian berapa nomor telepon ibu? Ibu punya nomor telepon enggak? Nggak punya. Kalau ibu nggak punya, coba ibu jelaskan secara lengkap alamat yang ibu tinggali sekarang. Jalan, kelurahan, kemudian kecamatan, RT, RW, kemudian kabupaten juga. Coba ibu jawab apa? Si pasien menjawab desa Jalan Cutnyadi nomor 16, desa Kalisapu RT 5 RW 6, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Wah, pintar sekali. Jadi jawabannya adalah kita conteng bagian plus atau poin-poin plus gitu. Ibu umur berapa sekarang? Ibu, saya umur 65 tahun. Nah, itu pinter. Berarti sudah hafal ya. Kemudian ibu kapan ibu lahir? Saya lahir pada tahun 59. Tahun 59. Wah, berarti betul. Nah, ibu tahu nggak sekarang presidennya siapa? Sekarang presidennya Bapak Prabowo. Wah, pinter sekali ibu tahu. Nah, sebelum Prabowo siapa? Tahu ibu? Pak Jokowi. Ya, pinter sekali Pak Jokowi. Nah, ibu dulu punya poin yang ke-9. Ibu tahu nggak? Ibu apa namanya? Namanya ibunya ibu. Berarti orang tuanya ibu. Orang tuanya ibu saya namanya Ibu Sopiah. Wah, pinter sekali. Nah, sekarang Bu, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir terkait tentang hitung-hitungan. Hitungan paling sederhana ya Bu ya. 20 kurangi 3 berapa Bu? 17, pinter. 17 kurangi 3 berapa Bu? 14, pinter. 14 kurangi 3 berapa Bu? 11, pintar. Nah, berarti Ibu masih hitung-hitungannya masih hafal ya. Ya, apalagi kalau megang uang ya Bu, hitung uang ya Bu. Wah, itu langsung sangat hafal sekali. Iya, kadang seperti itu. Nah, kita total dari keseluruhan 10 pertanyaan ini itu ada klasifikasinya sendiri. Ya, ingat ada klasifikasinya sendiri. Klasifikasinya adalah bila mana kesalahan 0 sampai 2 mengartikan atau berarti fungsi intelektual dari si lansia tersebut masih utuh atau masih bagus. Ya, masih bagus. Kemudian dari kesalahan 3 sampai 4 fungsi intelektualnya ringan. Ya, kemudian kelima kesalahan 5 sampai 7 mengalami fungsi intelektual yang sedang. Kemudian kesalahan 8 sampai 10 semuanya salah, berarti mempunyai fungsi intelektual yang sedang, yang berat. Ya, yang berat. Nah, ini akan menjadi sebuah patokan nilai yang dihitung adalah salah. Ya, bukan benarnya tapi salahnya yang kita hitung. Begitu ya. Nah, namun kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan ibu harus jawabannya benar. Ibu harus jawabannya pasti. Itu tidak bisa. Karena apa? Kita bisa memaklumi. Memakluminya seperti apa? Karena adanya background pendidikan. Ya, biasanya orang tua atau lansia-lansia dulu itu kan jarang sekali yang sekolah. Ya kan? Jarang sekali yang sekolah tamatan SD, sekolah SD aja tidak tamat. Sekolah SD aja kadang berangkat, kadang enggak. Ya zamannya dulu sekolah tentara ataupun pada zaman perang juga kadang kalau orang-orang tertentu yang bisa sekolah. Nah, kita tidak bisa mengharuskan pada jawaban itu betul, tapi kita lihat backgroundnya seperti apa. Kalau jawaban yang salah itu 5 sampai 7, jawabannya salah. Nah, kita tanya, Ibu dulu sekolahnya bagaimana sih? Sekolahnya sampai mana? Saya nggak sekolah. Oh, berarti kita memahami. Oh, berarti paham.
sudah berarti pahami, berarti kita selaku pengkaji ini memahami bahwa ibunya ataupun lansianya ini tidak sekolah. Ya, ini bila dimaklumi jika kurang dari satu kesalahan ini bila subjek berpendidikan di atas sekolah SMA atau sekolah menengah atas. Nah, itu kalau sekolah SMA kan agak lumayan ya, maksudnya pengetahuannya juga luas, hitung-hitungan juga bagus, pengetahuan terkait tentang alamat, kemudian nama-nama orang tua dan lain sebagainya pasti juga sudah paham begitu. Nah, itu dia kita mengkaji pengkajian dari terkait tentang kognitif dari si pasien lansia. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ada pertanyaan terkait tentang pengkajian SPSMQ? Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Ya, kalau tidak bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mas Mukmin, silakan. Oh, Mas, oke. Misalkan bertanya tapi di luar materi ini. Boleh. Kan banyak sekali lansia yang di umur sebutnya misalnya 98, 97 itu dari mulai sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem penciuman itu masih normal, dikatakan masih normal itu Pak. Apakah ada kaitannya pada pola hidupnya di masa muda? Oke. Kalau kita melihat lansia di masa tuanya sudah umur 90 tahun lebih, 80 tahun lebih masih sehat, pendengarannya masih tajam, penglihatannya masih melihat secara tanpa adanya kacamata gitu ya, kemudian penciumannya juga masih bagus, berarti dulu masa kecilnya adalah gaya hidupnya luar biasa bagus. Ya, luar biasa bagus karena apa? Yang namanya manusia sekarang hidup di zaman modern sekarang, semua makanan itu masuk gitu ya, makanan apapun, makanan seblak gitu ya, makanan-makanan yang mungkin bahan pengawet, istilahnya bahan pengawetnya banyak, makanan fast food itu banyak sekali. Itu akan mengurangi kadar dari si sel-sel dalam tubuh kita. Ya, gitu. Zaman dulu saya punya nenek dulu meninggal pada usia 80 lebih, 86 atau 87. Mendekati 90. Beliau itu pada usia 70-an beliau jatuh kemudian di kamar mandi, kemudian mengalami patah tulang pada pinggulnya. Kalau secara rasional usia 70 lebih itu untuk penyambungan tulang itu sangat-sangatlah susah. Ya, kalau secara rasional ya. Namun secara ajaib dan secara di luar nalar, nenek saya itu dilakukan operasi pada pinggul, disambung dan bisa berjalan lagi. Karena apa? Setelah saya tanya, Mbah daharnya apa sih? Makannya apa sih? Oh, nggak makan apa-apa, paling makanan-makanan yang sayur-sayuran gitulah, makan buah singkong gitu, terus makanan-makanan yang direbus gitu ya, nggak ada goreng-gorengan gitu, micin-micinan juga tidak ada gitu kan. Nah, itu akan membuat awet sel-sel tubuh manusianya begitu. Jadi saya juga kaget, Mbah sudah umur sekian operasi ternyata masih bisa berjalan, sembuh berjalan, dan itu mujizat yang luar biasa. Dan ternyata memang seperti itu. Dan ditambah nenek saya itu mengkonsumsi kinang, sirih. Nah, kinang kalau orang nenek saya kan orang desa, nginang. Jadi giginya itu masih putih, utuh, kemudian ada
kadang juga konsumsi kapur ya. Kapur kalau dikonsumsi kan juga memperpadat tulang, jadi penyembuhan tulangnya juga bagus. Itu salah satu true experience atau pengalaman hidup yang benar-benar saya melihat dari nenek saya adalah usia segitu, usia 70 lebih, operasi, patah tulang, tulangnya masih nyambung. Begitu. Jadi gaya hidup, sebenarnya karena gaya hidup dari si orang yang terlebih dahulu. Orang zaman dahulunya seperti apa. Gitu ya. Nah sekarang kalian sebelum tua, hidup kalian harus sehat. Ya, jangan terlalu banyak micin. Kalian jangan micin biar nanti kalian bisa hidup lebih panjang lagi, ketemu dengan cucu-cucu kalian. Begitu ya. Baik teman-teman semuanya, di akhir sesi pada pertemuan pagi hari ini, setelah tadi saya memaparkan ataupun menjelaskan terkait tentang pengkajian kognitif dengan menggunakan pengkajian SPM-SQ, ya bagaimana respon kalian? Apakah kalian sudah tahu, sudah paham terkait tentang pengkajian kognitif pada lansia? Sudah ya, sudah paham ya. Kalau sudah paham, coba. Saya ingin bertanya pada salah satu mahasiswa nih. Ya, apa sih? Saya berikan contoh satu pertanyaan terkait tentang pertanyaan pada SPSMQ. Yuk, siapa yang mau bisa? Mas siapa yang ingat? Bertanya tentang? Bertanya pada poin tanggal, menanyakan tanggal berapa hari ini. Terus paling gampang pada pertanyaan terkait tentang alamat, gitu ya, tentang alamat. Terus ada lagi pertanyaan tentang presiden, dan juga kalau penting juga terkait tentang hitung-hitungan. Contoh hitung-hitungnya berapa tadi? 23. Nah, terus 17. Nah, 14 kurangi 3, 11. Nah, gitu dan seterusnya sampai benar-benar dari habis gitu ya. Habis. Baik, kalau begitu kiranya paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham ya bagaimana cara kita melakukan pengkajian kognitif dengan menggunakan SPM-SQ. Berarti kita akan ketemu pertemuan selanjutnya ya. Kita besok akan ketemu lagi membahas terkait tentang bagaimana melakukan atau perumusan diagnosa keperawatan lansia. Gitu kan? Besok sesuai dengan rencana pembelajaran semester, silakan nanti si Pen bisa konfirmasi ke saya ya untuk kapan waktunya, nanti kita bertemu kembali dengan pertemuan yang berbeda. Baik, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.